Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, alhamdulillah. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Nuraini Fuad Hasan. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya sedang menjalankan magang 2. Saya diberi amanat oleh pihak kampus untuk mengajar dan mendampingi anak-anak sekalian kelas 9 IPA di MTS Lombok Kulon Bondowoso. Saya harap adanya saya mengajar di sini kita dapat bisa menjalin komunikasi dengan baik dan menjalin kerjasama dengan baik dalam pembelajaran IPA atau di luar pembelajaran IPA. Oke semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat nantinya bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, untuk hari ini masuk semua ya. Gak ada yang izin ya. Baik, ya bagus, alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita mulai pembelajaran ya. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup atau tentang materi genetik. Oke, baik, baik anak-anak, sebelum kalian mengenal atau mengetahui apa sih itu pewarisan hidup, ya kan? Dan coba kalian bayangkan atau kalian amati dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian tuh mengamati bahkan melihat wajah kalian itu mirip dengan ibu kalian atau bahkan dengan bapak kalian? Mengapa demikian? Misal mengapa ya? Misal bapak, mengapa wajah bapak itu mirip dengan ibu atau bahkan mirip dengan bapak? Ya, mengapa? Nah, sebab itu untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan, kalian harus menguasai ya, kalian tuh harus menguasai materi tentang pewarisan sifat atau genetika. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta dapat menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup dengan benar. Oke. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur molekul DNA dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat DNA, RNA, dan kromosom dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kajian literasi, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup dengan benar. Nah, setelah tujuan pembelajaran ada pula yang namanya yaitu peta konsep. Nah, peta konsep ini fungsinya untuk memudahkan dalam penyampaian materi ya. Nah, di dalam peta konsep ini terdapat sub-sub materi pewarisan pada makhluk hidup. Antara lain itu ada materi genetik, kemudian hukum Mendel,
dan penerapan pewarasan sifat. Nah, namun pada pagi hari ini kita hanya mempelajari materi genetik terlebih dahulu sebelum menginjak materi hukum Mendel penerapan pewarasan sifat. Ya. Oke, next. Sekarang perhatikan gambar itu gambar gambar perempuan, gambar laki. Nah, di situ kan banyak perbedaan ya, mulai dari bentuk rambut, kemudian bentuk hidung, dan warna mata, dan warna kulit ya. Nah, kemudian itu ada tumbuhan atau bunga ya, itu bentuknya sama namun warnanya pun berbeda ya. Nah, dari kedua bentuk gambar ini kalian bisa mengetahui ya bahwasanya inilah yang dinamakan dengan hereditas atau pewarasan sifat dari induk kepada keturunannya. Oke, bisa dipahami? Baik, kalau sudah paham Bapak lanjut ya. Nah, kemudian apa itu genetika? Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau anak. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, misal dari dua orang tua kalian itu pasti akan memiliki keturunan ya. Nah, misalkan kamu dan adik memiliki rambut yang berbeda, kemudian warna kulit yang berbeda. Itulah namanya genetika ya. Bisa dipahami? Baik. Nah, dan pewarisan sifat merupakan pewarisan yang diturunkan dari induk keturunannya, misal bentuk hidung, mata, dan kemudian warna kulit dan lain-lain. Seperti Bapak jelaskan barusan. Dan materi pembawa sifat keturunan disebut juga materi genetika. Kemudian materi genetika organisme berupa DNA. Nah, dan DNA. Nah, DNA adalah substansi pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kemudian ada sifat-sifat DNA. Yang pertama yaitu berupa makromolekul asam nukleat. Ya, yang kedua bersifat kekal karena dapat bereplikasi sehingga dapat diperbanyak dan diwariskan kepada keturunannya. Kemudian dapat mencetak kode-kode genetik yang akan diterjemahkan menjadi asam-asam amino penyusun protein. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki pola urutan nukleotida yang berbeda-beda pada setiap orang kecuali kembar identik. Nah, dan kromosom di dalam inti sel terdapat kompleks DNA dan protein yang membentuk struktur benang-benang halus dan mudah diwarnai yang disebut dengan kromatin ya. Dan pada saat sel akan membelah, kromatin memendek dan menebal membentuk struktur padat yang disebut dengan kromosom. Ya. Dan jenis kromosom berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama itu kromosom tubuh atau autosom adalah kromosom yang mengendalikan sifat-sifat tubuh. Kemudian yang kedua yaitu kromosom seks atau gonosom adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin. Contohnya kromosom X dan kromosom Y. Nah, ini merupakan gambar karyotipe kromosom manusia. Nah, gambar kromosom 1 sampai 22 itu disebut dengan autosom atau kromosom tubuh ya. Kemudian yang gambar silang itu atau gambar yang ke-23 itu disebut dengan gonosom
atau kromosom kelamin. Nah, kemudian struktur kromosom. Nah, kita coba lihat gambar di samping itu adalah gambar struktur kromosom ya. Yaitu yang paling atas itu namanya kromosom homolog. Nah, kemudian sentromer. Kemudian ada kinetokor. Itu yang berwarna kuning itu. Kemudian ada kompleks sinaptonemal ya. Kemudian yang terakhir itu ada kromatid saudara. Dan kromosom dengan pintalan DNA di dalamnya. Nah, kita lihat juga gambar di samping itu. Nah, itu ada DNA untai ganda atau disebut dengan double helix ya, bahasa kerennya itu double helix. Dan yang kedua itu ada DNA membungkus histon. Dan yang ketiga itu nukleus terlilit benang kromatin. Dan yang keempat itu kondensasi kromatin. Dan yang terakhir itu gambar kromosom terduplikasi ya. Dari sini paham semua ya? Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah paham? Baik, Bapak lanjut ya. Nah, lanjutnya yaitu bentuk dan ukuran kromosom. Nah, itu gambar itu namanya telosentrik. Ya, ada terus yang kedua itu ada agrosentrik, kemudian yang C itu submetasentrik ya. Dalam submetasentrik itu terdapat yang paling atas itu namanya lengan pendek, kemudian yang bawah itu namanya lengan panjang, dan yang D itu namanya metasentrik. Nah, dan jumlah kromosom. Nah, jumlah kromosom antar organisme itu berbeda-beda dan tidak dipengaruhi oleh derajat tingkatan kesempurnaan suatu organisme maupun ukuran tubuhnya ya. Contohnya organisme dengan jumlah kromosom yang dimiliki pada setiap sel tubuhnya. Nah, mari kita lihat tabel di samping ya. Nah, itu ada nama organisme, itu ada manusia, jumlah kromosomnya ada 46, kuda 64, anjing ada 78, kata ada 26, ikan mas ada 94, kemudian kapas ada 52, kacang kapri ada 14, kemudian kentang ada 48, nanas ada 150, dan yang terakhir itu lobak ada 18. Nah, selanjutnya itu tentang gen dan alel. Yang pertama yaitu gen. Gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas suatu organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintai oleh protein histon dan tersimpan di dalam lokus-lokus kromosom. Nah, sepasang kromosom yang homolog memiliki lokus yang bersesuaian dan mengandung gen-gen yang juga bersesuaian. Nah, itu gambarnya di samping itu gambar gen-gen pada kromosom. Nah, kemudian alel. Nah, alel adalah pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Nah, pasangan tersebut dapat dibedakan menjadi homozigot dominan. Contoh B besar, B besar. Kemudian heterozigot, contoh B besar, B kecil, dan homozigot resesif, contohnya B kecil, B kecil. Ya. Selanjutnya genotip. Nah, genotip adalah pasangan gen dalam kromosom homolog suatu individu. Sedangkan fenotip adalah penampakan sifat-sifat suatu individu yang dipengaruhi oleh ekspresi gen. Paham ya semuanya ya? Oke. Nah, dan struktur DNA. Nah, gambar DNA itu ada untai ganda DNA atau double helix. Kemudian yang B itu ada basa nitrogen DNA, gambar B itu. Kemudian yang C itu model kerangka DNA. Dan replika DNA. Apa itu replika DNA? Ada yang tahu? Oke, replika DNA adalah
proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri yang terjadi pada fase sintesis saat interfase menjelang sel akan membelah. Nah, itu mari kita lihat gambar di samping. Nah, itu yang pertama itu gambar konservatif ya, ada replikasi DNA yang dikemukakan. Yang kedua itu adalah semi konservatif. Kemudian yang ketiga itu adalah dispersif ya. Nah, namun dari ketiga model tersebut, model semi konservatif lebih diyakini kebenarannya. Nah, dan RNA ya atau ribonukleik asid adalah makromolekul polinukleotida yang berbentuk untai tunggal dan berperan dalam sintesis protein. Nah, kemudian ada pula komponen penyusun RNA. Yang pertama yaitu gula ribosa ya. Kemudian yang kedua itu gugus fosfat. Dan yang ketiga itu basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama yaitu purin, adenin dan guanin. Kemudian yang pirimidin yaitu urasil dan sitosinin. Dan jenis RNA. Nah, ini itu ya udah ada mRNA atau messenger RNA dan RNA di RNA duta, berfungsi membawa kode genetik atau kodon dari kromosom di dalam inti sel ke ribosom. Nah, kodon adalah kode genetik yang terbentuk dari tripet pada mRNA dan berfungsi menentukan jenis asam amino. Nah, kemudian di RNA atau transfer RNA yaitu berfungsi membawa asam amino ke ribosom. Ya. Yang kedua, memiliki ujung tempat peletakan asam amino dan ujung lain yang mengandung antikodon yaitu triplet basa nitrogen yang terikat dengan kodon mRNA secara spesifik. Ya. Kemudian RNA atau ribosomal RNA itu berfungsi sebagai penyelaras adaptor atau mesin perakit polipeptida yang bergerak ke satu arah sepanjang mRNA dalam proses sintesis protein. Nah, kemudian perbedaan DNA dan RNA ya. Dan dari rantai polinukleotida dan dari DNA itu panjang dan double helix atau ganda dan berpilin, sedangkan dalam RNA itu pendek, tunggal tidak berpilin. Kemudian letak. Nah, letak DNA itu ada di inti sel, kloroplas dan mitokondria. Sedangkan RNA itu inti sel, kloroplas, mitokondria, sitoplasma dan ribosom. Jadi perbedaannya antara di sitoplasma dan ribosom. Kemudian gula pentosa. Nah, gula pentosa DNA itu deoksiribosa. Namun dari RNA itu namanya ribosa. Kemudian basa nitrogen. Nah, dari DNA itu ada purin yaitu guanin, adenin. Kemudian pirimidin yaitu sitosin, timin. Nah, sedangkan dari RNA purin itu ada guanin, adenin, dan yang pirimidin ada sitosin dan urasil. Jadi pembedanya itu antara timin dan urasil ya. Kemudian kadar dari RNA itu tetap, tidak tergantung aktivitas sintesis protein. Sedangkan RNA itu kadarnya tidak tetap, tergantung aktivitas sintesis protein. Kemudian itu fungsi. Nah, DNA itu fungsinya pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein, sedangkan RNA berperan dalam sintesis protein. Nah, dari sebelum lanjut ke tugas ya, untuk hari ini apakah sekalian semua sudah paham? Apakah masih perlu ada yang ditanyakan? Monggo. Baik, sudah paham semua ya. Baik, untuk anak-anak, Bapak ingin mengasih tugas
yaitu tugas individu ya, tugas portofolio dengan merangkum kembali materi yang telah Bapak sampaikan tadi ya. Kemudian tugas ini itu langsung dikumpulkan di sekolahan saja ya. Jadi tugasnya itu dikumpulkan di sekolahan. Oke. Pembelajaran ini diakhiri. Ya, Bapak mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tata cara pengembangan sifat dari induk kepada keturunannya ya, atau anak, atau disebut dengan hukum hereditas yang pertama kali dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel. Nah, di dalam genetika terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada kromosom, DNA, RNA. Nah, genetika itu saling berkaitan satu sama lainnya. Baik, terima kasih. Bapak kira pembelajaran pada pagi hari ini tidak cukup ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat, barokah dari Allah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum doa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.